Baik pemirsa, kita ketemu lagi. Kita kali ini akan membahas tentang all new NMAX. Di antaranya adalah bagaimana cara menghidupkan sepeda motor ini tanpa menggunakan remote. Kemudian kita juga akan membahas sistem ABS dan uji coba TCS, dan serta modif-modif yang saya lakukan untuk sepeda motor ini. Dan tentunya masih ada beberapa hal lagi yang kita bahas. Simak videonya sampai selesai. Baik pemirsa, untuk all new NMAX ya, ini yang masih original dari pabrik di dealer ya. Untuk seri tertinggi biasanya udah double ABS ya, depan maupun belakang. Kemudian dia ada TCS ya, kita akan bahas nantinya. Kemudian dia sudah keyless dan connected ya. Ketika pertama kali dinyalakan, banyak lampu menyala ya, tunggu hingga padam kecuali untuk ABS, baru kita menyalakan sepeda motor. Itu adalah prosedur yang betul ya. Kemudian untuk berpindah menu kita bisa menggunakan tombol yang sebelah kiri ya, untuk perpindahan menu satu dengan lain. Ini adalah beberapa menu ya di speedometer. Yang pertama ada SMS, menu SMS, kemudian ada menu telepon ya. Di sini kalau sudah terkoneksi, ketika ada SMS maupun telepon dia akan menyala ya, seperti ini. Itu tandanya ada SMS masuk maupun telepon yang masuk. Dan ketika ada telepon dia akan berkedip ya. Nah, di sini ada menu TCS ya, ini untuk seri tertinggi, kita akan bahas nanti. Kemudian ABS juga sama, menu ini ada di seri tertinggi. Kemudian ada sistem kontrol ya, pengecekan engine ya. Kemudian di sini ada indikator otomatis mesin mati ya. Jadi kalau ini aktif ya, ketika berkendara masih nyala dan kita berhenti beberapa detik, dia akan mati sendiri mesinnya. Dan untuk menyalakan cukup menarik tuas gas. Dan untuk menonaktifkan maupun aktifkan menu ini ada di tombol bagian kanan ya. Kemudian di sini ada indikator oli. Jadi kalau sudah waktunya oli ganti, dia akan berkedip ya. Jadi memberitahukan ya, seperti ini. Kemudian di sini ada waktu ya, jika tidak sesuai cukup koneksikan dengan HP, maka dia akan sinkron dengan HP waktunya. Kemudian indikator VBEL ya, waktunya ganti VBEL. Kemudian sini indikator terkoneksi dengan HP. Ini adalah indikator kecepatan kita berkendara. Di sini ada indikator kesehatan aki kita. Di sini adalah indikator untuk BBM ya. Ketika mau habis akan otomatis muncul trip F ya. Di situ terah 18,7. Artinya kita masih bisa menempuh jarak 18,7. Tapi tentunya ini tergantung dengan medan dan cara kita mengemudi. Kalau medannya tiba-tiba naik ya, berarti dia akan turun ya, mungkin 13 atau 12 dan sebagainya. Kemudian di sini ada temperatur mesin, indikator temperatur mesin. Kemudian ini ada indikator sen ya, maupun hazard ya. Hazard kita bisa pakai misalnya saat touring seperti ini. Kemudian di sini ada indikator VVI, artinya mesin akan berlipat ya tenaganya ketika ini sudah aktif. Di sini ada trip A, trip B untuk mengetahui jarak kita. Kemudian ada indikator TCS nyala atau tidak. Kemudian ini adalah jarak yang kita tempuh. Ini adalah beberapa modif yang saya lakukan ya. Yang pertama, penambahan lighter untuk cas HP ya. Ini bisa dibeli di counter ataupun di Indomaret, begitu juga dengan kabelnya.
Jadi kita tidak takut untuk kehabisan baterai di HP. Kemudian penambahan untuk holder ini ya, holder HP ya. Misalkan kita touring atau kita pergi bepergian dengan menggunakan Google Map, tentunya akan kesulitan jika kita sambil melihat HP. Nah, ini sangat kuat sekali ya, getarannya saya getarkan dari atas, depan, belakang, samping, juga tidak goyah atau jatuh. Berikutnya pijakan untuk kaki ya, biar lebih empuk. Kemudian pelindung untuk tangki maupun samping tangki ya, ketika anak kecil kita naik di tengah biar tidak tergores. Kemudian saya melapisi dengan skotlet bening ya, sebelum saya kasih stiker tambahan. Nah, ini adalah stiker tambahan yang saya beli di toko online, banyak sekali. Ini dari samping. Jadi sebelum saya tempelin stiker, saya lapisi dulu dengan stiker bening yang tipis untuk melindungi bodi. Ini dari depan bagian samping. Jadi untuk stiker ini untuk menambah kesan gagah ya, tidak polos ya. Kemudian saya menambahkan stiker bening agak kebiruan yang biasanya dipakai di mobil ya, kesannya adem dan elegan ya. Kemudian saya menutup bagian bawah ya, stop lamp belakang yang kumis lele itu. Jadi hasilnya seperti ini. Dan menutup lampu sen ya dengan stiker hitam biar lampu sen tidak terlalu memanjang ke tengah. Berikutnya adalah memberi tutup untuk dashboard samping ya, ketika kita naruh HP di situ ketika hujan ya, paling tidak untuk melindungi. Kemudian pelindung shockbreaker ini bertujuan agar shockbreaker tidak mudah kotor ya dan bocor. Kemudian untuk cara atasi derdek sepeda, saya menggunakan modif CVT ya. Ini saya beli online ya. Saya pernah kurang lebih 6 hari sepeda tidak dipakai sama sekali. Kemudian saya nyalakan dan saya buat berjalan, tidak ada rasa derdek sama sekali. Padahal jalan yang saya gunakan adalah perumahan yang masih agak rusak ya. Di sini ternyata rasa derdeknya hilang. Kemudian untuk bagasi NMAX sendiri lumayan luas ya. Ini untuk laptop ya, tadi laptop untuk 15 in. Kemudian kita bisa baju, bahkan kita belanja pun juga muat banyak ya menggunakan bagasi ini. Kemudian ini adalah cara buka bagasi dengan menggunakan kunci. Ketika kita melakukan pembelian, kita mendapatkan 2 kunci dalam satu paket dengan buku servis ya. Untuk cara membuka jok ya, dengan melalui kunci, kita bisa melihat kolong bawah ya, di situ ada sebuah tutup ya. Kita buka saja. Ya, di sini kita bisa melakukan pembukaan melalui kolong ini ya, dengan kunci bawaan ya. Berikutnya kita membahas 2 aplikasi dari Yamaha ya. Yang pertama Z-Connect, kemudian yang kedua adalah My Yamaha. Untuk yang Z-Connect ini kita bisa hubungkan dengan sepeda motor ya. Tentunya nanti ada pendaftaran ya, syarat-syarat dan sebagainya. Setelah kita install dan setting ya, termasuk memasukkan nomor rangka dan sebagainya, ini adalah tampilan ya ketika mesin dinyalakan dan di HP muncul animasi seperti ini.
Nah, menu-menunya juga banyak, lumayan banyak ya, untuk Y-Connect ini sendiri, termasuk untuk setting jam ya. Ketika jam di kendaraan tidak cocok, tinggal dikonekkan aja dengan HP, maka dia akan sinkron. Ini adalah aplikasi My Yamaha ya. Di sini banyak sekali, termasuk notifikasi ya, kapan kita akan servis. Kemudian kita bisa melihat dealer mana yang terdekat dengan kita tinggal memilih. Kemudian ada Google Map-nya juga, kita bisa booking service ya, dan memberikan catatan keluhan kita misalkan, atau teknisi yang akan kita pakai ya. Berikutnya cara memutus Y-Connect ya. Ada beberapa yang menganggap dengan Y-Connect itu akan boros aki ya. Ya, di sini untuk cara memutus Y-Connect, kita buka baut kanan dan kiri di dalam jok. Kemudian di situ kita akan melihat ada dua kabel positif ya. Kita cabut yang kecil ya, yang kecil dengan cara menekan ya, menekan pengait. Kita lihat, menekan pengait kemudian ditarik. Nah, di sini ada pengait, kita tekan kemudian ditarik ke atas. Habis itu kita bisa menempatkan lagi di samping ya. Jadi fungsi dari TCS sendiri memutus tenaga daripada mesin ya. Yang tadinya besar diputus, dia akan berkurang tenaganya. Itu tadi cara mencari kendaraan dengan remote ya, tinggal kita tekan maka kendaraan akan berbunyi dan lampu sen akan menyala. Berikut cara untuk mengatasi immobilizer berkedip ya, dengan cara mengganti batu baterai ya. Untuk remote, cara mengganti baterai remote ya, ini kalau saya pakai pelindung ini, kemudian saya cantolin dengan ini tali, sehingga ini menghindari remote ini hilang ya. Tinggal dikasih di saku. Yang pertama aman ya, karena di dalam saku kemudian ada talinya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa remote ini saya saya kasih kondom ya, atau lapisan ya, saya beli di Tokopedia. Nah ini, jadi wadah ini terbuat dari karet, jadi kalau remote ini jatuh akan sedikit melindungi daripada remote, sehingga remote ini tidak mudah rusak ya, karena kalau rusak kayaknya harganya lumayan mahal. Kemudian untuk membukanya, ini di sini ada semacam tempat ya, kita siapkan koin 1000. Kemudian di sini kita taruh di sini, terus kita putar ya, kita putar gini. Jadi kita putar seperti ini, maka ini sudah terbuka ya, seperti ini. Dan ini adalah baterai yang akan kita ganti.
Kalau dulu di di Indomaret ada tersedia banyak, kemarin saya ke sana ternyata sudah tidak ada karena baterai ini jarang orang beli, jadi ditarik ke pusat ya. Di sini kita tinggal lepas. Setelah kita lepas ya, kita lihat ini ya, serinya ada di belakang sini. Jadi baterai ini kita bisa beli di toko jam ya, tinggal menyesuaikan dari seri dari baterai ini. Jika sudah, kita tinggal memasangkan lagi ke dalam remote ya, jangan sampai terbalik. Seri tertinggi double ABS ya, tandanya ada stiker depan, kemudian di speedometer ada lampu ABS, kemudian di bagian tromol cakram belakang ada ABS juga ya. Jadi pengereman ABS menurut saya itu rem lepas namun dalam kecepatan yang tinggi. Jadi ketika kita mendadak ngerem, jari kita akan bergetar. Berikutnya kita akan membahas penggunaan pin daripada Yamaha ini. Jadi kita mencoba menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan keyless ya, tapi menggunakan kode pin. Ketika kita melakukan pembelian, kita mendapatkan seperti buku servis yang satu paket ya. Kemudian kita juga mendapatkan kunci ya, kunci jok ya. Ini kunci jok banyak 2 buah. Kemudian kita mendapatkan kertas merah yang di dalamnya ada nomor pin ya, sebanyak 6 digital atau 6 angka. Ini yang akan kita pakai untuk menghidupkan sepeda motor ya. Untuk melakukan menghidupkan sepeda tanpa kunci, kita bisa cara yang pertama adalah menekan tahan sampai lampu di speedometer menyala ya. Nah itu 1, tekan lagi sampai 3 kali ya. Ya ini 2, kita tekan lagi. Ya, kalau sudah menyala seperti ini, nanti ketika kita tekan dia akan berkedip ya, karena pin pertama adalah 4, kita tekan 1 2 3 4, kita lepas. Punya saya yang kedua adalah 1, kita tekan 1, lepas. Yang terakhir adalah 4, 1 2 3 4 ya. Ini sudah menyala, kita bisa ya, sudah bisa kita nyalakan tanpa remote dan kita coba untuk starter ya. Ya ini udah bisa ya. Jadi tutorial menghidupkan sepeda motor tanpa keyless ya. Hal ini kita langkah baiknya pin itu kita simpan di tempat yang aman, atau mungkin ditaruh di tempat yang mudah digunakan ketika perlu mendadak ya. Ya, ini setelah sekian detik ini sudah tidak berfungsi lagi seperti sedia kala. Secara overall ya, NMAX ini cukup irit ya. Di situ kita lihat 53 km ya per liter ya. Kemudian untuk BBM saya menggunakan Mobil atau Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Saya merasa nyaman ya. Kemudian untuk mengenai tekanan angin saya menggunakan nitrogen ya. Di situ saya menambahkan cairan ya, untuk cairan di dalam ban itu sendiri. Untuk tekanan angin kita bisa lihat pada bagian bawah ya, bawah jok. Kemudian untuk 2 tahun ini saya baru ganti 1 busi ya. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuman mumpung dibongkar saya minta ganti sekalian. Kemudian saran mungkin ya, kita lihat kalau Yamaha NMAX ini tidak ada handbrake-nya ya, kayak sebelahnya adiknya gitu, sebelah kayak Mio itu kan ada handbrake pengunci rem ya. Cuman kenapa kok di NMAX tidak ada ya.
Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian untuk Shopbacker saya rasa masih keras ya, mungkin generasi berikutnya bisa diperbarui. Oke, terima kasih telah menonton video ini.